Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di kelas online Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid 1. Dan ini merupakan materi perdana. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan kemudahan di dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Al-Muyassar ini, kita akan memberikan muqaddimah, ya, pendahuluan, yaitu pengetahuan dasar tentang nahwu. Hal-hal dasar terkait ilmu nahwu, di mana ada 6 hal dasar atau hal pokok yang terkait dengannya. Yang pertama adalah definisi, ya, apa yang dimaksud dengan istilah nahwu. Kemudian pembahasan, ya, apa saja yang dibahas dalam ilmu nahwu. Yang ketiga manfaat, yaitu apa faedah belajar ilmu nahwu. Berikutnya adalah penisbatan, ya, ilmu nahwu termasuk ilmu apa. Kemudian pelopor, ya, siapa orang yang pertama kali menyusun ilmu nahwu atau kaidah-kaidah nahwu. Berikutnya adalah hukum, maksudnya apa hukum syariat tentang belajar nahwu. Ya, apa hukum belajar nahwu. Nah, yang pertama tentang definisi nahwu. Pengertian nahwu. Nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang berguna untuk mengetahui hukum akhir kata bahasa Arab ketika telah tersusun dalam kalimat. Nah, ilmu tentang kaidah-kaidah, ya, rumus-rumus yang fungsinya agar kita mengetahui hukum akhir kata bahasa Arab ketika telah tersusun dalam kalimat, ya. Nah, mengetahui perubahan harokatnya yang tadinya di dhammah kemudian di fathah, di kasrah, ya, atau di sukun, ya, demikian seterusnya. Kalau ilmu sharaf, ya, ilmu sharaf membahas tentang perubahan seluruh bentuk kata, sedangkan nahwu ini adalah ilmu yang membahas tentang hukum akhir kata bahasa Arab, ya, ketika telah tersusun di dalam kalimat. Berikutnya pembahasan nahwu, ya, apa yang dibahas dalam pelajaran nahwu, yaitu kata-kata bahasa Arab, ya, lafaz-lafaz bahasa Arab, terkhusus ketika sudah berada di dalam kalimat. Apa manfaat atau faedah belajar nahwu? Ada 2 faedah penting. Yang pertama adalah memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar, ya, sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu berbahasa Arab, ya. Orang yang tidak paham bahasa Arab, ya, bagaimana dia bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar, ya. Nah, dan jalan untuk memahami bahasa Arab yaitu salah satunya dengan belajar nahwu. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam berbahasa Arab, ya. Ketika kita berbicara dengan bahasa Arab, ya, baik pada, ya, orang non-Arab yang sama-sama sedang belajar
hiwar, misalnya percakapan bahasa Arab atau kepada orang Arab asli. Ya. Dengan belajar nahwu, lisan kita terjaga atau terhindar dari kesalahan di dalamnya. Ya. Tepat mengucapkan harokat akhir, misalnya yang harusnya di dhamma kita dhammahkan, ya. Yang seharusnya di fathah harokat akhirnya atau huruf terakhirnya kita fathahkan, nah, dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang belum belajar nahwu. Kemudian penisbatan ilmu nahwu. Ilmu nahwu termasuk diantara ilmu-ilmu bahasa Arab, ya. Yang mana ilmu-ilmu bahasa Arab itu ada 13 cabang, ya. 13 cabang. Di antaranya yang bermaksud adalah nahwu dan sharh, ya. Nahwu dan sharh. Dan yang kita pelajari ini adalah ilmu nahwu. Nah, jadi ketika kita sudah banyak belajar, ya, mempelajari banyak bab di dalam ilmu nahwu, sebenarnya kita tidak boleh sombong, ya, karena masih banyak cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang belum kita pelajari. Kemudian pelopor penyusun ilmu nahwu, ya, siapa orang yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah nahwu? Beliau yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abul Aswad ini adalah seorang tabi'in, ya. Beliau belajar dan menjumpai sahabat, ya, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin, ya. Abul Aswad ini bukan sahabi, ya, tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau Abul Aswad ini menjumpai, ya, banyak kesalahan di tengah masyarakat Arab, ya, dalam berbicara bahasa Arab, ya, sudah banyak menyalahi kaidah, termasuk yang menimpa putri beliau sendiri, ya. Maka beliau, ya, Abul Aswad ini mengadukan hal ini kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Abul Aswad untuk membuat atau menyusun kaidah-kaidah nahwu dan menyebarkannya kepada manusia. Jadi boleh juga dikatakan, ya, bahwa pelopor penyusun ilmu nahwu ini adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir, hukum mempelajari ilmu nahwu, ya. Bagaimana hukum syariat tentang belajar ilmu nahwu? Hukum asalnya adalah fardu kifayah, ya. Jika dalam sebuah wilayah kaum muslimin sudah ada orang yang mempelajarinya, ya, sudah ada di antara kaum muslimin yang mempelajari nahwu atau bahasa Arab, maka gugur kewajiban, ya, gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lain. Adapun jika tidak ada seorang pun yang mau mempelajarinya, maka semua, ya, atau semua orang Islam, ya, kaum muslimin di situ berdosa. Dan dari sisi mereka enggan mempelajari Islam. Kemudian namun bisa menjadi fardu ain, ya, hukumnya berubah menjadi fardu ain bagi sebagian orang, seperti bagi seseorang yang ingin mengajarkan tafsir Al-Quran, ya. Nah, karena seperti tadi Al-Quran berbahasa Arab, bagaimana bisa, ya, seseorang yang tidak memahami bahasa Arab, ya, tidak belajar nahwu, bagaimana bisa dia mengajarkan tafsir Al-Quran dengan benar, ya. Bagaimana dia bisa memahamkan makna Al-Quran kepada orang lain. Nah, bagi orang yang seperti ini atau orang yang ingin menjadi ulama, maka hukum mempelajari nahwu baginya adalah fardu ain, ya. Jika dia tidak mau mempelajari ilmu nahwu, maka dia berdosa. Baik. Demikian pengetahuan dasar tentang ilmu nahwu yang menjadi muqaddimah di pelajaran perdana ini.
Dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.